Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang tergabung di dalam Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin bulanan kita yang sempat tertunda beberapa hari saja karena Ustadz ada udzur waktu Jumat ketiga. Alhamdulillah beliau bisa membersamai kita kembali di bulan ini, yaitu di hari Ahad malam, khusus bulan ini ya Bapak Ibu. Insya Allah bulan depan kita kembali ke jadwal yang semula. Semoga Allah mudahkan. Ustadz, tak putus Ustadz. Saya insya Allah tanggal 9 umroh. Oh ada safar Ustadz ya? Ya umroh ya. Ya, baik. Mungkin nanti kita atur lagi lah. Oh iya baik. Malam lepas insya Allah ya. Ya, sepulang dari sananya Ustadz. Bismillah, insya Allah. Semoga lancar perjalanan safarnya Ustadz. Amin ya Allah, insya Allah. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab yakin dan tawakal. Jadi pada kesempatan kali ini kita mulai di hadis yang pertama insya Allah. Baik Ustadz, kita memulai kajian. Fadhil Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, babul yaqin wat tawakkuli, bab yakin dan bab tawakal ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi pada bab yang ke-7 setelah berbicara bab takwa. Dan memang ayat antara takwa dan tawakal itu satu kesatuan yang dalam Al-Quran ayatnya berurutan seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Setelah itu langsung Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya makhraj, exit, jalan keluar dari berbagai macam kesempitan dalam hidup ini. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah juga akan ngasih rezeki tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilanjutkan oleh Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah. Setelah berbicara masalah takwa, pentingnya takwa, tapi diingatkan pula karena nanti ada orang mungkin karena merasa banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, banyak nilai ketakwaannya, dia merasa sudah bangga dengan apa yang dia perbuat sehingga dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita juga bisa takwa, bisa membaca Al-Qur'an rutin tiap hari, bisa tahajud tiap malam, bisa 5 waktu di masjid. Ini semua atas inayah, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan kita berbuat takwa seperti itu. Maka terus menerus biasakan diri kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak amal salehnya, semakin banyak nilai-nilai ibadah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, kita harus semakin kuat pula tawakalnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tawakal ini yakin, dan tawakal ini memang adalah bentuk real akan keimanan kita. Ya, Allah juga sudah mengatakan kan, saya sekedar mengingatkan kembali di dalam surat Al-Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba ra'al mu'minuna al-ahzaba, disebut adalah kata-kata al-mu'minun ketika melihat orang-orang mukmin itu Ansar dan Muhajirin yang dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu iman sudah masuk dalam hatinya, ya, tentang musuh-musuh yang begitu banyak, Al-Ahzab. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Diperkuat lagi oleh Allah, tidak bertambah kepada mereka kecuali mereka semakin kokoh imannya dan semakin pasrah. Taslima itu menyerahkan diri kepada Allah, tawakal yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa kita punya iman. Atau ayat yang sering kita dengar, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu dalam surat Al-Anfal, ya, awal surat Al-Anfal, Allah mengatakan demikian. Ya, orang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya karena muncul perasaan wajal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah Tuhannya itu mereka, kita semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter orang beriman, selalu memasrahkan semua urusannya dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca sekarang ini hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Masya Allah. Rupanya ini dalam keterangan syarah hadis ini mungkin saja ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi dipertontonkan oleh Allah tentang kondisi umat-umat yang nanti akan terjadi di Yaumil Mahsyar itu. Telah ditunjukkan kepadaku, kata Nabi, dipaparkan kepadaku al-umam, berbagai macam umat manusia ini. Aku melihat, faraitu, boleh saja kata-kata uridat itu dikatakan dalam kitab ini, hadzal arad imma yakuna manama, mungkin pas Nabi tidur bermimpi, dan mimpi bagi seorang nabi itu adalah wahyu, ya, nyata, jelas, benar. Karena Nabi tidak pernah dipengaruhi oleh jin dan setan, ya, atau bisa saja itu Nabi melihatnya yaqadzah, langsung di saat beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Jibril menunjukkan. Itulah model-model umat nanti di padang mahsyar itu. Nabi mengatakan, fara'aitun nabi wa ma'ahu rahtun. Saya melihat ada seorang nabi dibersamai oleh sekelompok orang bersama umatnya. Ar-rahat itu dikatakan satu kelompok, ya, dunal asyarah, ya, tidak nyampe 10 orang. Jadi Nabi pengikutnya mungkin hanya 9, 7, 8, 9 orang seperti itu. Wan Nabi ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Ada juga seorang Nabi, umatnya cuma 1 orang atau 2 orang. Luar biasa ini. Wan Nabi laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada satu Nabi dan tidak punya pengikut. Ya, Nabi tidak punya pengikut. Ada itu. Idrufi ali sawadun azim, tiba-tiba ditunjukkan kepadaku, diangkat, dipertemukan kepadaku sawadun azim. Sawad al-azim dikatakan dalam kitab ini adalah
sawadun nas wa ammatuhum, kelompok orang yang sangat banyak. Fadzanantu annahum ummati. Aku menyangka sepertinya itu adalah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi sawadun azim, kelompok yang banyak itu adalah di situ ada Musa dan kaumnya. Subhanallah, walakin dur ila ufuqil akhar, lihat ke atasnya lagi. Ya, kata malaikat Jibril atau orang yang mendampingi Nabi ini, qala fa idza sawadun azim, ada lagi kelompok yang besar lagi. Faqila li hadhihi ummatuka. Ini ya Muhammad adalah umatmu, ya umatmu, wa ma'hum sab'una alfan. Ya, membersamai nanti ya berapa bersama wa ma'hum, bersama mereka itu sab'una alfan, ada 70.000 orang yadkhulunal jannata, nanti mereka akan masuk surga bighairi hisabin wala azabin. Tidak pakai hisab, tidak ada perhitungan, ya, tidak akan diadili oleh Allah dan juga tidak akan mengalami azab pada hari kiamat, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di sini insyaallah ya. Allahu akbar. Summa nahadha. Kemudian Nabi setelah menceritakan seperti itu kepada para sahabat, Nabi bangkit. Fadakhala manzilahu, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Pulang Nabi itu. Fakhadhan nas fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzab. Kemudian para sahabat berdiskusi. Ya, jadi perbincangan ini. Siapa ya 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Tidak dihisab, terus langsung nyelonong ke surganya Allah. Tidak ada pengadilan dari Allah. Tidak diadili, tidak dihisab, dan tidak ada azab bagi mereka, langsung masuk surganya Allah. Siapa mereka ini? Diskusi di kalangan para sahabat satu persatu itu. Kemudian mencoba mereka menafsirkan sendiri-sendiri. Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam walam yusyriku. Sebentar. Fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin insya Allah ini kita. Karena kita ini adalah generasi terbaik yang membersamai Nabi, yang menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya mengatakan, insya Allah mereka ini adalah orang yang lahir dalam Islam, yang selama hidupnya tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Wadakaru asya, disebut berbagai macam analisa, mungkin orang yang mati syahid, yang begini segala macam. Karena diskusinya panjang, jadi rame itu di depan rumah Nabi itu. Nabi keluar, fakharaja alaihim. Nabi keluar menemui mereka, para sahabat ini. Sallallahu alaihi wasallam, faqala, malladhi takhuduna fihi. Apa yang membuat kalian diskusinya kok panjang? Rame sekali seperti ini. Ya, apa yang kalian bicarakan, kata Nabi. Fa'akhbaruh. Kemudian diberitakan oleh para sahabat, mendiskusikan siapa 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab ini ya Rasulullah. Faqala, coba lihat jemaah sekalian, teman-teman sekalian, dijawab sama Nabi, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dimasukkan di sini insyaallah ya. Itulah mereka-mereka layarkun, tidak menjadi, kalau bahasa saya sih, tidak menjadi dukun, ya, tidak menjadi paranormal, yang suka baca jampi-jampi, ya, pura-pura ngobati orang padahal dia bukan ahlinya. Boleh saja dia meruqyah tadi padahal dia tidak punya kapasitas untuk meruqyah. Tapi supaya orang terkesima dengannya gitu. Atau apalagi pura-pura jadi dukun dan orang mempercayainya. Hati-hati juga itu. Ya. Jadi ayat hadis ini layarkun dari kata-kata ruqyah ya, ruqyah. Ar-ruqa. Ruqa itu ruqyah.
Ya, ruqyah sebagaimana kita tahu, jampi-jampi ruqyah itu kan mulut keluar ungkapan doa-doa yang syar'i. Jadi ruqyah itu ada dua macam kan, ada ruqyah syar'iyah, ruqyah yang memang diperbolehkan secara syariat, ya. Tapi juga ada ruqyah yang ghairi syar'iyah. Ini tentu yarqun di sini adalah ar-ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i. Ya, jadi dukun, jadi paranormal, nebak-nebak orang, ya mulut komat kamit, mulut bergerak seakan-akan membaca jampi-jampi, padahal apalagi memang jampi-jampinya memang tidak ada dalam hadis Nabi, tidak ada dalam Al-Quran, itu dilarang. Orang-orang yang seperti itu tidak masuk pada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab ini. Nah, jemaah sekalian, la yarqun, itulah mereka yang tidak terjebak dengan dunia ruqyah, tidak meruqyah orang. Maksudnya meruqyah yang tidak syar'i. Wala yastarqun, juga tidak minta untuk diruqyah. Begini, teman-teman sekalian, saya ingin mendudukkan ini secara proporsional ya. Sekarang ini banyak orang sedikit-sedikit minta ruqyah. Ini menunjukkan ketidakpedean dia untuk menyerahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika kita punya masalah, ayo kita ngeruqyah diri kita sendiri gitu. Ya, biasanya orang banyak masalah, ada problem di saat kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, orang kalau sudah bangun tengah malam, itu sudah ruqyah. Orang kalau sholat duha, minimal 2 rakaat sebelum dia berangkat kantor, itu dia sudah ruqyah. Dia ketika tidur menghidupkan sunnah Nabi, tidurnya dalam kondisi berwudu, kemudian dia membaca suratul Fatihahnya, membaca ayat muqaddimah surat Al-Baqarah, kemudian dia baca pula ayat kursi, kemudian setelah itu baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi sampai selesai. Kemudian dia angkat tangannya, dia membaca qul huwallahu ahad, dia membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian didekatkan ke mulutnya dan ditiup, kata Aisyah. Kemudian tiupannya itu, Pak, di tangan ini, tangan yang kita tiup setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mendekat dengan mulut kita ini, kemudian diusapkan ke seluruh anggota tubuh kita ini. Itu ruqyah pribadi namanya. Berarti kita membentengi diri kita saat kita tidur tidak akan diganggu oleh makhluk apapun pula. Wala sihir, wala pandangan mata yang hasad, ya, wala jin, dan kita mau bangun jam berapa saja akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika makan membaca bismillah itu sudah meruqyah diri kita. Membentengi bahwa apa yang kita makan tidak akan dimasuki oleh jin dan setan. Tapi banyak sekarang manusia sumpek-sumpek sedikit, dia tidak pernah mengevaluasi diri gitu. Seharusnya ketika dia ada masalah, evaluasi dirinya. Biasanya ketika muncul banyak masalah, kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya minta tolong sama orang lain. Aduh ya, saya ini saya tidak mengatakan anti ya. Banyak orang yang sebenarnya minta ruqyah pada saya. Saya katakan sebentar duduk, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, kenapa tuh? Kenapa jenengan ini? Saya sumpek saat saya seakan-akan futur dalam hidup ini. Futur, banyak masalah, bawaan nggak tenang. Saya lihat orang ini. Antum kalau sholat subuh di mana gitu? Waduh, Ustaz, boro-boro di mana gitu? Boro-boro di masjid. Kadang-kadang saya di rumah. Itu pun sudah terlambat. Yaitu dia masalahnya, saya bilang. Biar kita ruqyah antum. Selama kebiasaan antum seperti itu tidak antum benarkan, tidak antum luruskan, biar yang didatangkan peruqyah internasional sekalipun tidak akan tuntas ini. Ayo kembali kepada jalan aturan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Apalagi 5 waktu bisa di masjid. Qur'annya tiap hari dibaca. Zikir paginya, zikir sorenya dibaca juga tiap hari.
berdoa kepada Allah SWT. Selesai kita ini, tidak perlu ruqyah-ruqyahan gitu. Nah, walaupun yang dia datangi ruqyah yang syar'i, karena dia menunjukkan bahwa dia tidak percaya pada dirinya gitu. Ya. Dia datang kepada tukang ruqyah supaya didoakan dia, dijampi-jampi supaya dia tenang, sementara dia sendiri tidak bisa merubah dirinya. Salat tidak dikerjakan dengan benar, Quran tidak pernah dibaca. Ya susah. Jadi ruqyah itu sekali lagi, peruqyahnya dilarang sama Nabi, tentu peruqyah yang tidak syar'i. Yang kedua, yang kita yang datang ke minta diruqyah, walaupun diruqyah secara syar'i. Ayo ruqyahlah diri kita sendiri, ya, dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus wala yatatayyarun. Apa ya? Tadi ini sudah masuk kepada dunia tiara, Pak. Tiara itu diambil dari kata-kata tayar, at-tayr, burung. Orang Arab dulu katanya ketika ingin bepergian itu punya kebiasaan melempar burung. Ya. Kalau burung larinya ke timur, walaupun tujuannya ke arah barat, ya, dia harus ke timur dulu gitu, ngikutin arah burung. Kalau burungnya ke arah barat, walaupun tujuannya ke arah timur, dia ke barat dulu baru ke timur gitu. Yang repot kalau burungnya ke atas gitu, gimana tuh, susah. Jadi harus pakai naik dulu baru lompat gitu. Jadi dibuat rusak pikiran kita. Percaya pada bab-bab klinik gitu. Hal-hal seperti itu, tiara seperti itu. Nah, atau mungkin dalam konteks sekarang ini banyak orang mengkait-kaitkan nasib dengan suara tokek. Tokek. Tokek itu kan cecak besar ya. Tokek itu disuruh bunuh kalau ada itu, Pak. Perintah dari Nabi. Tapi suara tokek dijadikan tebak-tebakan gitu. Begitu dia bunyi satu kali tokek gitu. Untung, tokek, rugi. Terus akhirnya pas terakhir rugi betulan. Karena dia punya prasangka buruk dalam hidupnya itu. Atau yang lebih ini lain, yang lebih halus lagi, ada kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Wah, ini ada tamu. Kalau kupu-kupunya putih, wah tamunya ini baik ini. Kalau kupu-kupunya hitam, ini akan ganyang tamunya ini. Jadi dianalisa sendiri gitu. Padahal kupu-kupu itu ketika datang itu biasanya terjadi perubahan musim, Pak. Dia mau kawin, ya, mau apa namanya, mau lagi kasmaran dengan pasangannya. Tidak satu, pasti ada 2-3 kupu-kupu yang ada di situ, yang ada dekat rumah kita ini. Kadang ada, pas musimnya pasti ada. Terus dikaitkan dengan tamu, apa hubungannya gitu. Itu maknanya gitu ya, wala yatatayyarun. Atau ngeliat mendung, atau ngeliat suasana gitu, angin, dianalisa sendiri gitu. Itu namanya tiara. Dia tidak percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab, 70.000 orang dari umat Muhammad ini, itulah orang yang tidak menjadi peruqyah, dukun maksudnya, atau mendatangi tukang ruqyah, karena dia tidak percaya pada dirinya untuk minta pada Allah langsung, dan bermain-main dengan dunia klinik. Dan yang keempat kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah betul-betul dia bertawakal, pasrah. Setelah ada usaha maksimal, ya, dievaluasi usahanya itu, ya, setelah itu dia berdoa, setelah itu dia pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ketika Nabi berbicara seperti itu, wah, ada seorang sahabat namanya Uqashah. Faqama Uqashah bin Mihsan faqala ud'u Allah ya Rasulullah ayyaj'alani minhum. Tolong doakan ya Rasulullah, mudah-mudahan saya termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Kata Nabi, qala anta minhum. Ini menunjukkan keseriusan, kesungguhan siapa Uqashah ini, Pak, untuk menjadi, karena dia langsung spontan dia bertanya kepada Nabi, minta pada Nabi. Anta minhum, kata Nabi. Engkau termasuk satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Saya ketika baca ini ya, saya tawasul pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan saya seperti Uqashah. Ya, saudara,
Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada sahabat yang lain juga pengen dulu. Siapa enggak pengen seperti Ukasyah? Yang menunjuk Nabi lagi. Ya Rasulullah, Allah yaj'alni minhum. Doakan pula saya, kata dia. Mudah-mudahan saya juga sama. Masuk pada orang 70.000 yang masuk tanpa hisab. Kata Nabi, sabaqaka Ukasyah. Mohon maaf, engkau didahului oleh Ukasyah doanya ini, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, ikutin saja, kata Nabi. Kira-kira begitu bahasa Nabi. Ya, la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah, kita pegang ini saja ya. Ya, siapa tahu nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan langsung nyelonong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ini menunjukkan betapa kita ini nanti memang umat Muhammad spesial ya. Spesial. Dari kelompok besar itu ada 70.000 orang. Dan memang umat Muhammad umat terbanyak nanti yang paling banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai kata harus kemudian terpaksa kita tidak termasuk di sini, mudah-mudahan ketika dihisab minta pada Allah, wahasibni hisaban yasira. Sekiranya Engkau akan menghisab aku ya Allah, maka hisablah aku dengan hisab, dengan perhitungan, dengan pengadilan yang sangat mudah. Ya, tidak bertele-tele, langsung udah lolos, aman. Ya, kita tidak punya delik hukum untuk diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sekali lagi kembali pada bab ini, jangan syirik, jangan bermain ruqyah, jangan suka datang ke tempat peruqyah. Meruqyahlah diri kita sendiri, itu lebih bagus. Jangan bermain-main dengan dunia klinik, dan kepada Allah kita selalu bertawakal secara sempurna dengan penuh keyakinan. Masya Allah. Baik, yang kedua, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini, jemaah sekalian, dari Abdullah bin Abbas, sama dengan perawi yang sama, radhiyallahu anhuma. Aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqul Allahumma laka aslamt. Masya Allah. Hatta doanya pun doa-doa penyerahannya. Doa tawakal yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, laka aslamtu. Untukmu sama ini menyerahkan diri. Pasrah diri. Berislam dengan utuh ini. Wa bika amantu. Dan denganmu pula kami beriman. Kepadamu kami beriman. Wa alaika tawakkaltu. Kepadamu ya Allah kami bertawakal. Menggantungkan diri. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamu juga kami kembali. Wa bika khasamtu. Dan kepadamu pula aku juga mengeluh tentang dahsyatnya benturan menghadapi musuh-musuh agama ini gitu. Engkau yang bisa menolong semua ini. Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, yang tidak ada ilah kecuali engkau. Antudillani antal hayyul qayyum. Masya Allah. La yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahu akbar. Muttafaqun alaih. Hadza lafzu Muslim wa ihtasarahu al-Bukhari. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu, doanya Allah Subhanahu wa taala setelah berlindung kepada dengan kemuliaannya, untuk minta kepada Allah supaya kita tidak disesatkan dalam hidup ini, diarahkan kepada jalan yang benar. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang maha tegak, yang tidak mati, sementara jin dan manusia semuanya akan mati. Ini kan sebuah kepasrahan ya, yang utuh, yang dibuktikan sama Nabi lewat doa-doanya. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu. Masya Allah. Wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatikal
allati la ilaha illa anta antudillani antal hayyul qayyum alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Ayo perbanyak Pak kalau bisa dihafal doa ini. Inilah kebiasaan Nabi sekaligus menunjukkan ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditentu ketika membaca riwayat ini yang murni hanya berbicara tentang doa Nabi, ayo kita sesuailah. Tunjukkan Pak kepasrahan kita. Bahkan ketika antum sukses secara materi, ya Allah, semua apa yang aku dapati ini, karunia rezeki, kesehatan yang prima, kecerdasan berpikir, ini semua adalah karunia yang kau berikan kepada kami. Ya, kokohkan diri kami ya Allah. Kepadamu kami hanya bersandar dan bertawakal. Mudah-mudahan kau memberikan membimbing kami sampai kau kami bisa mengakhiri hidup kami dengan suasana husnul khatimah. Minta pada Allah dengan doa-doa kepasrahan lah, doa-doa kita mengkerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga juga hampir sama hadisnya dari sahabat yang sama pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Abdullah bin Abbas, kata-kata hasbunallah, cukup Allah ya sebagai pelindung kami ya, yang mencukupi semua kebutuhan kami. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat kita bertawakal. Qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Rupanya Nabi Allah Ibrahim katanya ketika dilempar oleh rezim pada waktu itu, penguasanya ya, untuk dimasukkan ke bara api itu, ucapan dia cuma satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qalu, ketika orang-orang munafik mengatakan, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Tuh orang-orang pada berkumpul semua. Kafirnya, orang munafiknya, orang semuanya berkumpul semua di situ. Kufar Quraisy, Yahudinya semua siap untuk nyerang engkau. Ayo takut, munculkan perasaan takutlah pada mereka. Fazadahum imana, justru ditambah oleh Allah kepada para sahabat ini di bawah pimpinan Rasulullah, imannya semakin kokoh. Wa qalu, semua mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah ya sebagai pelindung kami. Beliau Allah adalah satu-satunya zat, sebaik-baik zat tempat kita menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, hati-hati ya. Jangan kita merasa bertawakal dengan banyaknya amal saleh yang sudah kita perbuat. Juga tidak boleh kita bertawakal karena kecerdasan kita, kepiawaian kita dalam memanage masalah. Enggak. Allah punya kehendak loh ya. Sak pinter-pinternya kita. Jepang itu kurang apa ya? Ya kurang ajar jelas ya. Ya kurang tawakal, kurang ajar. Enggak ada iman. Bangga dengan kecerdasannya ya. Begitu Allah ingin mengkerdilkan, hanya digerakkan dengan sekian tanahnya, alamnya tidak bersahabat, dengan gempa, habis itu ya. Ilmu yang telah mereka tata bertahun-tahun tidak mampu merekayasa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Amerika juga kurang apa itu. Ya, jangan kita bangga dengan kekuatan kita, jangan kita bertawakal dengan harta kita. Ya, harta itu juga titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal justru kepada siapa? Allah. Semakin kaya, semakin banyak duit, kita semakin mengkerdil. Muncul perasaan takut, ini titipannya Allah kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan titipan Allah sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir cukup ya. Kemudian lanjut hadis berikutnya jamaah sekalian, hadis nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Masih ada ya? Oh. Udah cukup ya. Nomor 4 sekarang. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatit tayr. Kemudian nanti diperkuat di hadis berikutnya, saya langsung melompat ya. Hadis nomor 6-nya,
Ini 4, saya lompat pada hadis nomor 6-nya, ini saling terkait masalahnya. Kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana," rawahu Tirmidzi. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Burung kecil ya. Pagi-pagi perutnya keroncongan. Dia terbang, tidak tahu di mana dia akan mendapatkan rezeki, tapi bergerak. Bergerak itu usahanya. Ya, dia terbang kemana-mana mencari rezekinya Allah. Itu usahanya. Dan dapat. Karena kenapa? Dia tidak mikir. Hanya pasrah pada Allah. Tapi dia bekerja. Ya. Kemudian pulang-pulang, wataruhu bitana, perutnya sudah penuh dengan biji-bijian. Ya. Nah, kita ini bukan burung. Kita ini manusia, punya otak, punya hati, punya iman, punya takwa. Pasti akan dicukupi semua kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang keempat ini, apa kata Nabi? Yadkhulul jannata aqwamun. Nanti akan masuk ke surga beberapa kaum, afidatuhum, hati mereka itu mitru afidatut tair, seperti hatinya burung. Artinya tawakalnya itu utuh. Jadi rupanya jaminan Nabi kepada kita, orang yang akan masuk surga itu, itulah orang yang karakternya, mentalnya, kebiasaannya itu, kepasrahannya kepada Allah sama seperti burung. Oh, udahlah. Dia meyakini betul, rezeki sudah ada takarannya kok dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut akan masalah? Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, nanti orang-orang yang masuk surga itu hati mereka sama seperti hatinya burung. Walaupun kita bukan burung sebenarnya ya. Kita ya punya hati, insya Allah hati kita Pak lebih luas kalau punya iman, lebih lapang dada daripada hatinya burung. Tidak hanya punya hati ya, tapi kita punya iman yang ada dalam hati ini. Hatinya diwarnai oleh iman. Tidak hanya iman, banyak pula amal salehnya. Selesai sudah ya akhi. Dan kita juga orang bertakwa. Ya, orang yang dekat dengan Allah. Pastilah. Nah, maka orang-orang yang seperti itu yang kemudian menyandarkan semua urusannya, semua permasalahannya kepada Allah, itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung, tidak bertawakal dengan kecerdasan ilmu yang dia miliki. Dia tidak bertawakal, bergantung dengan kesuksesan, posisi dan jabatan yang sudah dia raih. Gitu. Ingat, jabatan itu paling 56 tahun, 58 tahun pensiun. Dia juga tidak bertawakal dengan harta yang sudah dia tumpuk-tumpuk. Padahal dia juga bisa menumpuk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tua-tua dikit, kepala 5, kepala 6 ini, bertujuh. Ya, tawakalnya terkadang nanti kepada anaknya. Bertawakal kepada anaknya. Anaknya sukses. Karirnya Masya Allah. Sementara dia pensiun. Rasanya ingin bergantung kepada anak. Nah, kita bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup, yang menggerakkan segala sesuatu untuk umat manusia ini. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala sesuatunya kalau sudah bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu. Allah akan menjadi pelindung kita. Ya. Dan Allah juga akan melancarkan semua masalah dalam kehidupan kita ini. Karena kenapa? Karena kita menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup ya 4 hadis atau 5 hadis kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu menyandarkan semua urusan kita dengan penuh keyakinan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah iman yang kita miliki, esensi iman yang sebenarnya. Innamal mu'minun, kata Allah. Orang beriman itu ujung-ujungnya dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah tawakalnya pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.